Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja kita akan memulai ke panel 2. Dan untuk itu saya langsung mengundang moderator kita untuk panel yang kedua. Please welcome Ibu Maraita Listiasari. Halo Ibu. Halo Mbak. Cantik sekali dalam nuansa hitam dan biru nih, cerah banget ya batiknya. Terima kasih, harus menggambarkan kecerahan dan kesemangatan. Nah kesemangatan itulah ya siang hari ini. Iya. Hari ini mau ngobrolnya tentang apa nih di panel kedua? Ya kita akan sharing pengalaman dari beberapa kota dan juga ada dari proyek di Indonesia yang saat ini sedang dilakukan. Terkait dengan hal yang sangat penting nih. Nah. Dari tadi kita bicara banyak hal, tapi ada satu hal yang juga yang paling penting yang kita mesti bicarakan terkait dengan teknologi. Oke, apa itu yang paling penting ya, yang sangat penting? Nih teman-teman yang di Zoom juga harus tetap menyimak dan kalau nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini mengajukan pertanyaan atau menuliskan pertanyaannya di bit.ly/idntrack. Kalau gitu langsung aja saya serahkan kepada Ibu Maraita. Silakan Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berkumpul di sini dengan Bapak Ibu sekalian, ikut bersama-sama berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan dari SFN 6 secara virtual. Sebelum kita masuk ke dalam sesi, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Maraita Listiasari, saya WOS spesialis dari UNICEF Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul hari ini sangat senang. Senang sekali mengingat pengalaman-pengalaman waktu kami mengikuti FSM Conference. Mulai dari, saya ikut baru mulai dari yang ketiga ya, pada saat itu di Vietnam dan yang terakhir 2 tahun lalu rasanya. Waktu itu di Afrika 2 tahun lalu. Kami sangat merasa gundah. Kenapa? Karena banyak sekali pengalaman Indonesia yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan lumpur tinja, tetapi sangat sedikit yang kita bawa ke internasional untuk kita sebarkan apa yang sudah kita lakukan ini dan juga diharapkan bisa menginspirasi negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Sehingga hari ini saya sangat senang akhirnya kita punya sesi khusus untuk Indonesia, sehingga kita bisa lebih banyak menyiarkan apa yang sudah kita lakukan saat ini ke halayak yang lebih luas. Sehingga terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya PD PAL Jaya dan juga iWatch Plus yang sudah melid ke upaya kolaborasi kita dalam penyelenggaraan ini. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, sesi ini, sebelum itu kita boleh tepuk tangan? Terima kasih. Ya, sesi ini dari tadi kita bicara ya, dari sesi sebelumnya ada yang tadi sempat sampaikan bagaimana ini tentang pengelolaan lumpur tinja. Banyak hal yang sudah dilakukan, tapi ternyata masih banyak juga kendala terkait dengan IPLT. IPLT-nya belum optimal, masih banyak idle capacity begitu ya. Sehingga kita melihat bahwa memang faktor teknis teknologis ini menjadi hal yang sangat penting di dalam pengelolaan lumpur tinja. Nah, Bapak Ibu saya ingat, waktu itu ketika kita memulai untuk memperbaiki pengelolaan lumpur tinja, rasanya teknologi kita sudah sangat fokus, sangat-sangat fokus, sehingga kita melihat hal-hal lain terkait dengan demand, terkait dengan penyedotan, operasi dan sebagainya. Tapi kemudian kita melihat kembali bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita upayakan untuk perbaiki di dalam peningkatan kualitas dari teknologi yang digunakan di dalam pengelolaan lumpur tinja, khususnya di bagian pengolahan, begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kinerja dari teknologi yang digunakan ini. Untuk itu maka sesi ini akan bicara lebih banyak tentang bagaimana kita bisa memulai upaya-upaya peningkatan kualitas mulai dari pemilihan teknologi sebagai bagian dari perencanaan, kemudian masuk kepada pengoperasian dan pemeliharaannya. Untuk itu saya ingin langsung saja memanggil 3 orang-orang hebat ini. Yang pertama langsung bapak-bapak yang saya panggil boleh langsung maju ke depan ya. Yang pertama saya panggil secara urutan
ini ya nama abjad. Yang pertama Bapak Andre Sucipto, SE. Tepuk tangan untuk Pak Andre. Beliau lahir di Bandar Lampung 17 Maret, tahunnya boleh disebut nggak ya Pak? Kemudian beliau adalah, ini menarik, beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya. Latar belakang sebenarnya banyak latar belakang terkait untuk kerja di perusahaan-perusahaan swasta ya Pak. Sebelum saat ini beliau menjadi Kepala UPTD PDPAL di Kota Bekasi. Yang berikutnya adalah Bapak Endro Adi Nugroho, sarjana teknik. Tepuk tangan untuk Pak Endro. Beliau lahir di Banjarmasin, Mei tanggal 8, sarjana teknik lingkungan dari Universitas Trisakti, dan saat ini beliau menjadi Septage Management Specialist dari iOS Plus Project. Yang terakhir adalah Bapak Insinyur Erwin Marpi Ali. Beliau lahir di 15 Maret. Wah Pak, tanggal lahir kita sama nih Pak. Jodoh dong sepertinya. Ya beliau sarjana teknik lingkungan dari ITB dan saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik dan Usaha dari PDPAL Jaya. Silakan Bapak-bapak sekalian. Ya, kita mulai langsung saja dengan presentasinya ya. Lanjut saja kita masuk kepada presenter kedua. Presenter kedua adalah Pak Andre Sucipto. Pak Andre, Pak, saya tahu Pak Andre itu ceritanya pasti banyak ini. Tapi untuk sesi ini ceritanya tentang apa Pak? Ceritanya jatuh cinta. Waduh. Terhadap mekanik. Luar biasa, jatuh cinta terhadap mekanik. Kenapa Pak? Nanti kita ceritakan. Oke, kalau gitu mangga Pak, langsung saja. Silakan Bapak Ibu, plus untuk Pak Andre. 15 menit Pak Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Andreas Sucipto. Saya selaku Kepala UPTD PAL dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, mewakili pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih sudah diundang di LSM untuk memberikan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Terima kasih. Next, paparan. Baik, saya di sini ingin menceritakan bagaimana sih pemerintah Kota Bekasi akhirnya mau melamar. Kalau kita mau jatuh cinta itu kan jatuh cinta dulu, melamar, akhirnya menikah dengan sistem mekanik. Nah, kenapa sih Bekasi akhirnya jatuh cinta dengan sistem mekanik itu? Historinya panjang. Nah, ini kalau dilihat di slide itu ada bagaimana kondisi UPTD PAL dan IPLT zaman dahulu tahun 2007 sampai 2015 dengan sistem konvensional itu ternyata tidak berjalan baik. Kenapa tidak berjalan baik? Ya, karena ternyata hidup di perkotaan itu limbahnya bukan hanya tinjanya saja atau slat dari tinja itu sendiri, tapi banyak campurannya dan banyak yang harus diurusi selain itu, sehingga membuat sistem yang ada selama ini yang itu konvensional itu akhirnya mangkrak dan tidak bisa beroperasi dan akhirnya hanya memindahkan permasalahan ke IPLT. Jadi ada masalah di tempat, di rumah, disedot dan dibawa ke IPLT dan ternyata itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dan inilah kondisinya di mana pelayanan itu tidak baik, pengolahan tidak baik, manajemennya pun tidak baik atau belum baik. Sehingga tahun 2015 berdasarkan instruksi Wali Kota Bekasi, saat itu Bapak Rahmat Effendi dan wakilnya Pak Ahmad Saihu, memberikan instruksi bahwa ini harus segera direformasi, reformasi dan revitalisasi. Sehingga saat itu muncullah program namanya ProSanti, program sanitasi berbasis teknologi informasi. Next. Nah, kita masakan, setiap daerah itu masakannya berbeda-beda. Walaupun sama bahannya, cita rasanya berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Bekasi, akhirnya cita rasanya menjadi mekanik. Kenapa? Karena satu, wilayah Kota Bekasi itu hanya luasnya 210 km persegi, sangat kecil.
dibanding kota-kota yang lain. Dan kemudian 80%-nya itu daerahnya terbangun. Bayangkan Pak, amanat RTH itu 30%, tapi di Kota Bekasi 80%-nya udah lahan terbangun. Begitu susahnya kami mencari tanah untuk mensperkan untuk RTH dan beberapa fasilitas lain penunjang untuk pelestarian lingkungan di Kota Bekasi itu sendiri. Dan berdasarkan roadmap yang sudah kita susun, itu 6% rumah itu baru melakukan penyedotan atau kami kategorikan sanitasi aman. Dan 99,9% selat yang berasal dari restoran, limbah domestik yang berasal dari restoran, hotel, mal, dan beberapa kegiatan usaha itu diangkut tapi tidak tahu dibuangnya kemana. Dan kami banyak menemukan bahwa pembuangan liar itu terjadi. Kenapa pembuangan liar itu terjadi? Karena mereka ditolak masuk ke instalasi. Karena instalasi yang ada selama ini, baik itu di Kabupaten Bekasi dan daerah Jabodetabek, itu tidak bisa menerima limbah seperti itu. Limbah domestik lainnya, kecuali limbah tinja. Sehingga itulah yang melihat bahwa saat mereformasi ini kita butuh sebuah teknologi yang bisa menyelesaikan semuanya. Next. Nah, setelah kita jalan, kita evaluasi 5 tahun ini ternyata benar. Kalau kita berbicara pelayanan dasar, itu tidak bisa kita berpikir soal keuntungan. Keuntungannya adalah kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan. Itu kalau kita berbicara layanan dasar. Tapi di atas layanan dasar kita juga memiliki beban operasional yang harus kita tutupi. Nah, itu dari mana profitnya? Yaitu dari greywater atau dari WWTP, dari limbah tahu tempe atau limbah domestik lainnya. Dan itu yang bisa menyumbangkan profit. Nah, profit inilah yang bisa kita gunakan nanti kemudian hari untuk mengembangkan fasilitas penanganan dari layanan dasar itu sendiri. Kalau kita bertumpu pada APBD akan susah. Dan kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber mata anggaran untuk mengembangkan layanan dasar itu. Nah, akhirnya ketemulah di sistem mekanik itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada diagram flow, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, juga ada bukunya juga. Sebenarnya sistemnya simple, IPLT kami hanya 2000 meter persegi dengan kapasitas 120 meter kubik. Kita memiliki peralatan yaitu mesin SAP, System Plan, kemudian ada screw press, dan kita menggunakan pengolahan untuk cairannya itu menggunakan aerasi. Yaitu ada bak stabilisasi atau penampung, bak aerasi, sedimentasi, dan clarifying. Dan itu hanyalah rangkaian kecil dari IPLT. Desainnya itu dulu 60 meter kubik. Nah, karena dengan IPLT ini mekanis, itu ada kapasitas, jadi kita bisa memainkan kapasitas mesin. Oke, desainnya 60, itu kapasitasnya yang dihitung adalah 4, misalnya 4 atau 5 meter kubik per jam. Kita naikkan menjadi 5, 6, 7, kita operasionalkan selama 20 jam, kita bisa naikkan kapasitas IPLT menjadi 120 meter kubik per jam. Jadi untuk sistem mekanis itu bisa kita mainkan untuk kapasitas pengolahan itu sendiri. Nah, dari sistem mekanis itu sendiri kami memang mengoperasionalkan 20 jam. Kapasitas yang kita lakukan, kita mainkan di mesin itu untuk screw press-nya antara 4 sampai 8 meter kubik per jam. Dengan kebutuhan polimer itu 0,8 sampai 1 kg per meter kubik. Itu tergantung kekentalan dan limbah jenis domestik yang masuk di kolam penampungan atau stabilisasi. Nah, untuk listrik per tahun atau per bulannya itu kita 396 kWh, kemudian dioperasionalkan oleh 12 orang dan memiliki kebutuhan dana untuk keseluruhannya, khusus untuk pengolahan saja kita butuh 1,6 miliar per tahunnya. Oke, next. Nah, ini adalah hasil uji tahun 2019 dan tahun 2020 dan 2021 sudah keluar, walaupun tidak ditayangkan, tapi saya ambil aja sampel yang untuk tahun 2019 di mana terlihat dengan sistem mekanis kami bisa mencapai 90% tingkat efisiensi dari pengolahan itu sendiri. Dan itu inti dari sebuah pengolahan IPLT adalah
bisa mencapai baku mutu dari pengolahan, karena kita fokusnya adalah pelestarian lingkungan, mengamankan air, di mana air itu untuk hidup kita berikutnya sebagai kebutuhan dasar. Next. Nah, bagaimana kebijakan ke depannya? 2022 sudah dipinang oleh Kementerian PUPR, Cipta Karya, semoga bisa terwujud dengan pinangan ini dan tidak beralih ke lain hati, kita bisa mewujudkan di IPLT Harapan Baru dengan kapasitas 250 meter kubik per hari, sehingga kalau itu bisa dibangun, diharapkan capaian sanitasi kami naik menjadi 23% untuk cakupan layanannya. Kemudian kita juga akan sudah selesai desainnya untuk upgrade di IPLT Sumur Batu tahap 3 menjadi 600 meter kubik, diharapkan itu bisa mengcover dari 60% layanan yang ada di Kota Bekasi. Lanjut ke Jati Sampurna yang kami siapkan baru tanahnya, tahun depan kami siapkan DED dan lingkungannya, baru nanti tahun 2023 bagaimana kebijakan politik untuk bisa dibangun sehingga bisa mencakup layanannya 90% untuk di Kota Bekasi. Nah itu untuk bagaimana pengembangan kami ke depan dan semuanya dengan sistem mekanik karena keterbatasan yang sudah saya sampaikan di pertama tadi. Kemudian next polisinya adalah atau kebijakan berikutnya adalah dalam mengelola layanan ini tentunya manajemennya harus di-upgrade karena instruksi dari kepala daerah kami bagaimana semua itu dilayani. Kalau kita berbicara sanitasi aman banyak rangkaiannya, sehingga fokus utama adalah bagaimana semuanya dilakukan penyedotan. Setiap bangunan, setiap rumah, setiap hunian itu dilakukan penyedotannya, sehingga kebijakannya ke arah sana. Karena kalau sanitasi amannya targetnya 20% di tahun 2025 untuk target provinsi. Nasionalnya kami diberikan amanah 18%, sehingga kami butuh kapasitas IPLT tapi kebijakan wali kota bagaimana semua harus disedot. Itu intinya di 2025. Sehingga kami bekerja sama dengan UNICEF juga mulai berpikir bagaimana kita mencari formulasi dalam pengembangan layanan ini dengan pajak pencemaran atau retribusi wajib untuk pemulihan pencemaran yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu sendiri atau setiap individu. Sehingga dengan diberlakukan ini nanti kelak itu kita yakin dan dipastikan pasti semua rumah itu akan dilakukan penyedotan. Itu misinya untuk di tahun 2025 harus tercapai dengan kebijakan yang non populer. Tidak populer kebijakan itu. Dan kebijakan itu di mata kepala daerah, legislatif itu tidak populer. Karena bayangkan setiap rumah nanti harus bayar setiap bulannya 10.000. Bagaimana pembayarannya? Ya banyak caranya. Mungkin bisa dilekatkan di PLN dan mungkin di PBB. Yang penting dilekatkan dan setiap rumah harus membayar. Nah itu adalah konsep yang berat, tidak populer, tapi itu yang bisa saat ini yang kami pikirkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi untuk mengembangkan fasilitas yang ada. Dan next, terima kasih dari kami, pemerintah Kota Bekasi untuk FSM, itu yang bisa saya sampaikan dan inilah karikatur kami, ada wali kota kami, wakil dan itulah bos saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro. Maaf, kenapa kan Pak Endro terus ya? Padahal karena sebelahan mungkin. Terima kasih Pak Andre. Ya ini sangat menarik karena memang masih banyak sekali kota-kota kita yang tergantung pada sistem non-mekanik ya Pak ya. Katakanlah tradisional, konvensional. Sehingga pembahasan kenapa kemudian Bekasi memilih sistem mekanik ini menjadi hal yang sangat penting dan mudah-mudahan juga menginspirasi kota-kota lain. Dan saya melihat sepertinya memang ketika Bapak memilih sistem mekanik ini untuk di Bekasi ada banyak hal lain yang memang menjadi latar belakang. Tidak hanya memang ada faktor pendukung terkait dengan hal-hal seperti misalkan ketersediaan listrik dan sebagainya, tetapi ada hal-hal lain yang saya dari presentasi Pak Andre, astagfirullahaladzim, presentasi Pak Andre, mohon maaf Pak, ada hal-hal yang cukup menarik yang dilihat. Saya pikir ini menjadi sepertinya ada peluang untuk Bekasi
untuk menangani pengelolaan air limbahnya secara keseluruhan, secara utuh, jadi domestik maupun yang non domestik, sehingga diharapkan nanti dari penyediaan basic service-nya manfaatnya bisa sehat, tetapi di sisi lain juga dari sisi katakanlah dari sisi financing bisa menutupi biaya-biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air limbah ini. Kemudian juga tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi konsekuensi atas pemilihan dari teknologi secara mekanik ini, di mana salah satunya adalah terkait dengan manajemen dari pengelolaan air limbah domestik, khususnya dari sisi institusinya maupun dari sisi tadi dibahas sedikit tentang sumber pendanaan yang kelihatan nanti dalam 2025 ini akan ada katakanlah pungutan begitu ya kepada masyarakat setiap orang. Yang ini juga hal yang baru nih Pak Andre ya, yang diharapkan nanti juga bisa menginspirasi kota-kota kabupaten lain. Terima kasih Pak Andre. Pak Andre, Pak, bagaimana kiatnya membujuk Pemda supaya bisa mengalokasikan APBN untuk pembangunan dan juga pengoperasian mekanik, dan kemudian IPLT Bapak ini menerima air limbah domestik atau juga non domestik? Mangga Pak Hendro dulu. Langsung aja dulu, langsung. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Selvi, baik gini, buku yang telah diterbitkan tersebut itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh UPTD, terutama apabila terkait di tempat tersebut sedang ada pembangunan IPLT. Nah, memang karena buku ini sebenarnya desainnya untuk perencanaan atau perancangan dari teknis. Nah, kenapa ini bermanfaat juga untuk teman-teman UPTD, nggak cuma UPTD ya, tempat lain pun yang ingin menggunakan juga bisa, karena biar teman-teman operator, kalau kita bilang UPTD atau teman-teman dari pengelola, itu biar bisa tahu bagaimana sih sistem atau unit yang mau dipakai. Dari sistem atau unit yang dipakai, dia bisa akan bertanya, sebenarnya nanti mereka akan bisa berpikir gimana sih cara mengoperasikannya. Nah, walaupun intinya dalam buku ini sebenarnya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Joni juga, di dalam buku ini tidak ada untuk standar operasi dan pemeliharaannya, hanya perancangannya. Tapi pada saat diskusi, setelah tahu dari sistemnya bagaimana, prosesnya bagaimana, setidaknya pada saat diskusi itu bisa menggambarkan. Memang akan butuh satu buku lagi, tepat yang seperti digambarkan oleh Pak Joni, memang perlu ada istilahnya buku mengenai operasi dan pemeliharaan. Nah, itu yang bisa ditambahkan untuk teman-teman UPT bisa digunakan. Terus yang kedua, buku ini sebenarnya memang lebih berkolaborasi, istilahnya berhubungan baik dari buku Kementerian PUPR tersebut dengan buku yang diterbitkan oleh USAID. Nah, kedua buku ini saling terkait dan saling ada koneksi dan mempunyai pembahasan atau fokus yang berbeda tetapi saling terkait. Itu yang kita harapkan. Jadi satu sama lain saling mengisi kekurangannya. Nah, jadi untuk mendownloadnya nanti terutama untuk teman-teman di Indonesia bagian timur, nanti itu bisa di-download di website sebenarnya dari Kementerian PUPR, itu sudah ada di websitenya dari Kementerian PUPR, bisa di-download langsung, ataupun dari websitenya dari USAID iWAS Plus itu nanti bisa menghubungi kami, nanti itu bisa di-download dan mereka bisa membacanya secara online atau di-download kemudian dibaca secara langsung. Demikian mungkin Bu. Terima kasih Pak Hendro, sangat lengkap penjelasannya. Mangga Pak Andre, boleh Pak? Baik, terima kasih Bu Sylvia. Jadi bagaimana Pemda mau menganggarkan APBD-nya itu dua faktor, objektif dan subjektif. Nah, untuk faktor objektifnya itu pertama adalah bagaimana saat itu saksinya ada Pak Ginting juga dari iWAS. Kita saat itu meminta inspektorat atau badan audit Kota Bekasi itu untuk mengaudit total kinerja dari UPTD itu sendiri. Kinerja UPTD itu tidak hanya berdasarkan penggunaan anggaran saja, tapi bagaimana kinerja semuanya. Nah, dari hasil audit itu ternyata menghasilkan bahwa UPTD harus segera
reformasi, baik dari sistem dan lainnya. Nah, dari situlah terdapat kebijakan dari kepala daerah. Nah, kebijakan kepala daerah, oke, kita rubah, kita gunakan teknologi. Mana acuannya? Nah, terima kasih kepada Maniland waktu itu di Filipina memberikan kami gambaran tetap bagaimana kami harus bisa menggunakan penerapan teknologi. Dan acuan kami saat itu adalah IPLT yang ada di DKI itu, Duri Kausambi. Saat itu. Nah, dari melihat kebijakan itu, oke, kepala daerah akhirnya, oke, kita rubah semua sistemnya dengan teknologi informasi dan kita siapkan anggarannya. Itu dari segi objektif. Jadi bagaimana inspektorat itu memberikan laporan bahwa ini harus segera. Tanpa ada audit dari badan audit daerah, itu tidak mungkin. Itu dulu pertama, dan kami sudah membiasakan diri setiap akhir tahun membuat surat kepada badan audit daerah untuk diaudit kinerja kami. Samalah dengan perusahaan daerah, sehingga kita tahu apa kelemahan, apa kesalahan yang harus diperbaiki di kemudian hari. Nah, untuk subjektifnya itu adalah rahasia saya dan Tuhan dan Pak Wali. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih tadi? Menerima juga. Nah, menerima, ya saya sudah sampaikan di awal bahwa dengan penerapan sistem mekanis ini kita bisa mengelola. Saat kita sudah menerapkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik, berarti di situ ada black water, grey water, dan limbah domestik lainnya. Akan tetapi ada persentasenya. Limbah domestik lainnya selain lumpur tinja yang boleh masuk ke IPLT Kota Bekasi itu hanya 60% kapasitas dari yang ada. Sehingga kami memberikan jam untuk yang limbah domestik lainnya itu boleh masuk antara jam 3 sampai jam 8 malam, dan nanti boleh masuk lagi jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Karena untuk menjaga konsentrasi pengolahan itu sendiri. Jadi harus ada 60% lumpur tinja yang ada dan 40%-nya untuk domestik lainnya. Dan itulah jawaban dari kenapa harus mekanis. Terima kasih. Dan itu tadi juga ada catatan dari Profesor Joni ya Pak ya, terkait dengan diperhatikan juga limbah dari restoran terkait dengan oil and grease-nya. Terima kasih Pak Endro, Pak Andre. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama, saya Dermawan Sembiring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami sangat apresiasi dengan seminar kita kemarin dan hari ini. Sebenarnya terharu juga melihat perjuangan dari rekan-rekan pengelola limbah domestik seluruh Indonesia ya, menyaksikan pada kesempatan ini. Yang tentunya menurut kami, sisi kami adalah tujuannya untuk kebaikan lingkungan hidup kita akibat dari terhindarnya pencemaran lingkungan dari limbah domestik. Jadi memang kesempatan ini pun kami informasikan, ini sangat membantu sekali terjaganya kualitas air sungai kita, khususnya di Jakarta itu kita ada 13 sungai ya yang mengalir ya, dari daerah-daerah penyangga, itu memang cenderung tercemar berat, walaupun masuknya pun sudah tidak baik ya, maksudnya sudah tercemar juga. Namun demikian kondisi itu tentunya akan terbantu jika limbah domestik ini sudah tertangani dengan baik. Termasuk juga air tanah. Air tanah memang hasil pemantauan kami di 2019 memang menunjukkan memang didominasi tercemar sedang ya, tidak tercemar berat, beda dengan sungai. Namun demikian tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kita untuk mengendalikan limbah domestik tersebut. Kemudian sehingga memang beberapa kebijakan-kebijakan dilakukan di Pemprov DKI Jakarta, salah satunya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya,
termasuk juga dulu pernah ada Pergub 122 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. 2005, maaf. Ya, makasih Pak Ko. 2005. Jadi di situ salah satu kewajiban setiap perorangan maupun juga badan usaha yaitu membuat pengolahan limbah domestiknya dengan sesuai dengan tingkat huniannya, ya. Dan itu memang menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin-izin lainnya seperti SIPPT, IMB dan lain-lain. Nah ini barangkali mungkin secara kebijakan bisa kita ingatkan kembali ke masyarakat, termasuk juga ke pihak-pihak yang memang berkompeten atau berwenang dalam hal tersebut. Jadi tidak semuanya di kawan-kawan PDPAL, kira-kira begitulah intinya. Ya. Jadi masuk situ. Kemudian yang ketiga, kami tertarik tadi dengan paparan Pak Andre dan Pak Endro, termasuk juga Pak Erik, terkait dengan teknologi. Jadi memang ini kadang yang tidak tuntas di kita Pak, kalau menurut kami. Ya, jadi saran kami teknologinya itu mulai dari penampungan di awal septic tank, pengangkutannya juga kemarin juga sudah ada paparan ya. Terkadang harus kita monitor juga karena ada juga kasus di kami, pengawas kami menangkap salah satu ya Pak Eko dulu ya, tangki itu membuang secara bebas gitu, kita tangkap truk tangkinya dan lain-lain. Nah, termasuk juga IPLT-nya. IPLT-nya bagaimana untuk mengendalikan kebauannya, bagaimana mengendalikan effluentnya sehingga memenuhi baku mutu, termasuk juga bagaimana mengendalikan selatnya. Nah, tadi Pak Erin sudah sampaikan. Kami tadi membayangkan, tadi sebenarnya di sesi sebelumnya kami mau menanyakan, tapi karena ada sesi ini, kami tadi membayangkan Pak Endro tadi menjelaskan termasuk juga penanganan selatnya. Tapi ternyata mungkin dokumennya cukup banyak, kata keterbatasan waktu, mungkin disampaikan menyusulnya. Termasuk juga kebijakan secara nasional terkait dengan selat ini. Kenapa? Karena ada beberapa kebijakan selat ini merupakan limbah B3 atau tidak, kira-kira seperti itu. Kemudian termasuk juga teknologi di sumbernya itu, di awal itu, bagaimana kalau limbah domestiknya itu tercampur dengan restoran misalnya. Apakah dia ada treatment semacam oil catcher atau grass trap misalnya. Atau kombinasi dengan lain-lainnya. Baik. Begitu? Kalau kami sebenarnya, Dinas Lingkungan Hidup, untuk limbah domestik badan usaha di mal, perkantoran, apartemen, industri, kita sudah masukkan dalam komponen pengawasan kita. Mereka wajib melakukan pemenuhan baku mutu, atau dia sudah tergabung di lokasi jaringan PDPAL, jaringan zona 0 Setiabudi, dan seterusnya, dia wajib terkoneksi dengan jaringan tersebut. Baik. Tapi kalau untuk rumah tangga atau skala kecil tadi mungkin yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya untuk Pak Endro tadi, selain saran kami terkait dengan teknologi tadi, bagaimana penjelasan terkait dengan lumpurnya. Kemudian Pak Andreas tadi di Bekasi ya, saya juga dari Bekasi Pak, mungkin kita tetangga ini. Bagaimana mengendalikan kebauan, termasuk juga pengolahan lumpurnya tadi Pak. Terus tadi ada pertanyaan dari Ibu sebelumnya, apakah menampung juga limbah B3? Jadi Bapak belum menjelaskan itu. Ya, saya kira begitu. Untuk Pak Erwin, setuju Pak Erwin, tapi mungkin apa yang kita lakukan nanti dengan PDPAL ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Ada lagi mungkin sebelum saya berikan kesempatan pada panelis untuk menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andre. Baik, kalau merangkum dia semua ya Bu ya. Ya. Jadi apa konvensional, apa mekanis itu ya sama saja saat kita mau makan itu mau ke restoran yang biasa atau rumah makan biasa atau yang siap saji.
Nah tentunya tingkat efektif efisien dari mekanis itu sendiri, ya kalau untuk sisi perkotaan itu memang sangat cepat menyelesaikan permasalahannya. Dan kita juga bisa melihat standar baku mutunya. Karena yang kita cari saat paparan saya adalah standar baku mutunya. Jadi memang yang kita lihat standar baku mutunya. Nah, apakah perlakuan dari tadi saya dengar dari Ibu, kalau nggak salah dari Bulukumba, tentang pelanggan, ya tentunya harganya juga akan berbeda. Harga di rumah makan biasa dengan fast food harganya juga berbeda. Karena yang dijual adalah baku mutu dan kecepatan dalam pengelolaannya. Dan fleksibilitas kita dalam sistem pengolahan itu sendiri. Jadi itulah perumpamaannya bagaimana. Dan yang terpenting dari semua sistem itu, khususnya mekanis itu adalah budget, anggaran untuk perawatan, itu harus tidak dianggarkan dan tidak boleh dikurangkan. Dan kedua, siap dengan harganya dan bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa harus bisa mahal. Dan ketiga adalah SOP. Bagaimana SOP itu harus diterapkan. Bayangkan kalau kita di restoran fast food, salah sedikit SOP itu kacau. Karena dia berbasis mekanik dalam penyiapan makanannya. Sama dengan kami pengelolaan air limbah domestik, SOP itu tidak dilakukan salah sedikit, maka ya sudah, sistem pengolahannya akan bubar. Dan itu yang sangat riskan, yang jadi mau bagaimanapun Anda memilih konvensional atau mekanik, siap gak dengan konsekuensi itu? Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah kita harus juga berpikir Pemda itu siap atau tidak. Mungkin itu Bu, dari saya, dan untuk terakhir jangan lupa subscribe ya Facebook kami, YouTube kami, dan Instagram kami ada di situ dengan nama UPT Depal Kota Bekasi, dan teman-teman di lingkup FSM bisa mengunjunginya dan bisa melihat bagaimana UPT Depal dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan untuk para panelis kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini waktunya saya sudah diingatkan bahwa waktu sudah habis, tapi kelihatannya kita sangat menikmati sekali sisi ini, sehingga mohon maaf ini kalau waktunya kelebihan. Ada beberapa catatan saya terkait dengan kesimpulan, kelihatannya kita ada dua ya, kesepahaman gitu, kesepahaman atau common understanding, ataupun hal-hal yang kelihatannya mengemuka untuk kita usulkan ke depan, karena mengingat keperluannya ke depan, pentingnya untuk pengelolaan air limbah domestik ini ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan panduan, Pak Indro, kelihatan panduan untuk pemilihan PRT ini, teknologi PRT ini memang sangat diperlukan, sehingga perlu untuk membantu pemerintah daerah di dalam memahami bagaimana melakukan perancangan teknologi dimulai dari pemilihan teknologinya. Kemudian adapun pemilihan teknologi baik konvensional ataupun mekanis ini perlu disesuaikan, tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi juga perlu disiapkan berbagai hal karena ada berbagai konsekuensi yang harus difikirkan terkait dengan pemilihan teknologi secara mekanis ini. Kemudian tadi juga disampaikan, disepakati bahwa teknologi pengolahan ini hendaknya tidak hanya fokus kepada hasil akhir berupa cairan atau padatan yang aman untuk dibuang ke lingkungan, tetapi juga hendaknya mulai dilihat potensi pemanfaatan dari produk olahan baik cairan maupun padatannya. Sehingga ada beberapa hal yang tadi kelihatannya kita perlu diusulkan dari sesi ini adalah yang pertama terkait dengan perlunya ada panduan teknis untuk operasional PLT dan juga adanya baku mutu efluen khususnya padatan sehingga dapat aman untuk digunakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan maupun yang tersambung secara virtual. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita beri aplaus sekali lagi untuk para panelis kita. Dan saya, Marita Listiasari, mohon pamit, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.